Halo para pendengar rapat dimanapun kalian berada. Bersama saya sebagai moderator pada malam hari ini, kita akan rapat bersama-sama. Dan saya di sini Megane Sensei akan menjadi moderator kalian. Bersama narasumber saya dan teman diskusi saya pada rapat malam hari ini adalah Shio Senpai. Ini, ayo semua ikut rapat, tepuk tangan. Mari kita mulai rapat meja, bukan meja bundar ini, meja kotak ini mah. Ya, buat yang baru-baru masuk itu tolong absennya diisi dulu ya sebelum kita mulai rapat ya. Nasi kotaknya nanti belakangan, ini buat narasumber dulu. Terima kasih. Kalau di rapat ini mic-nya nggak akan mati tiba-tiba kan? Waduh. Bisa sih. Bisa nih. Nah. Mic-nya Bang Mac mati itu. Itu contoh mematikan mic, guys. Surabaya ya, kita punya hadirin hari ini ikut rapat nih, semua berasal dari mana nih? Coba absen. Ada dari mana? Ada dari Surabaya hadir. Waduh, ini rapat se-Indonesia. Depok, Banten, Jombang, Surabaya, Wonosobo, Jatim, Jakarta Timur, Tempes. Halo, wibu. Tempes. Nah, Tempes, dari Tempes, aduh. Ada Singapura tuh. Rapat kita ini internasional pada malam hari, rapat internasional. Ya, waduh. Ini nggak ada yang dari New World gitu, Bang? Aduh, jangan, wibu tidak baik. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas anime rapat dengan cara rapat. Kira-kira bagaimana pendapat narasumber kita mengenai anime rapat belakangan ini, 6 episode terakhir, bagaimana rapatnya? Menurut gua selama 6 episode ini jujur, buat rapat pembahasannya masih oke, gua masih bisa ngikutin. Masih bisa ya mencerna. Cuma selama gua nonton 6 episode itu gua ngerasa kayak ini sengaja dilama-lamain, sengaja diulur, dan kata-kata atau dialog yang digunakan itu kayak emang sengaja dipanjangin. Contoh kayak Diablo yang berterima kasih ke Rimuru itu kayak kata-katanya panjang banget. Atau kata sambutan dari siapa tuh, gue lupa, yang di episode 6 muncul tuh, siapa sih namanya? Bapak siapa namanya tuh? Yang dipanggil sama Rimuru, terus dia datang ngasih kata sambutan, kan itu dipanjang-panjangin juga tuh. Kayak emang sengaja gitu loh, pakai dialog-dialog yang panjang biar memenuhi durasi. Dan paling parah, paling menurut gue ya, yang harusnya benar-benar bisa dipangkas itu di episode 4 waktu menjelaskan item sihir. Kayak itu emang kesannya sengaja banget dilamain tuh, di situ berasa banget gue pas nonton ya. Item sihir yang di jalanan bukan sih? Iya, yang di jalanan. Oh. Itu gue merasa itu emang kayak sengaja dipanjangin, yang padahal bisa diringkas atau mungkin bahkan bisa dibikin monolognya Rimuru, kayak yang ngejelasin intinya aja gitu loh. Yakin mau monolog? Itu 6 episode, ya, kan? 6 episode dialog semua. Tambah lagi monolog, makin bukan, tidak ada variatif. Monolog bisa lebih singkat gitu dibanding kalau dialog yang kesannya kayak dipanjang-panjangin. Jadi kayak monolog yang benar-benar dipangkas, kayak misalnya ini item sihirnya apa, dibikin sama siapa, fungsinya buat apa, dan kayak gimana gitu loh. Itu yang episode 4 doang. Kalau yang lainnya sih gua no problem ya dialog, cuma ya dialognya agak dipanjangin aja. Lu gak ada masalah sama rapatnya Hinata yang episode 5? Rapatnya Hinata menurut gue yang awal sih, yang awal kayak sengaja diulur, ujung-ujungnya konspirasi kan, yang itu kayak gue sih sebenarnya nggak ada masalah itu, karena pengen nambah kesan kayak oh kita mau menjauhi Tempest, kita mau berdiskusi dengan Tempest, tapi tiba-tiba ada konspirasi di situ, kayak alurnya tiba-tiba dibuat belok. Ya itu sih gue nggak ada masalah sebenarnya, walaupun awalnya ya sama kayak tadi, kesannya dipanjangin. Kalau soal tiba-tiba belok tuh kayaknya emang begitu deh, di manga juga gitu kalau nggak salah kok. Emang tiba-tiba belok kan, iya itu fill in ketika rapat tiba-tiba ada konspirasi dan plot twist kan, emang kayak gitu kan, fill innya kan di situ. Oh tiba-tiba belok gitu. Kayak lagi nikah kan, semua terima sah-sah, tidak, saya tidak setuju. Dia belum bayar pajak. Gitu. Walaupun ya dari gue sendiri sebenarnya yang pasti awal-awal yang rapatnya Hinata juga ada beberapa pembahasan yang bisa diringkas. Itu menurut gue. Kalau menurut lu gimana anime rapat ini selama 6 episode? Buat gue ya, rapat paling tidak penting tuh rapatnya Hinata, sumpah. Tidak penting dalam artian banyak dialog tidak penting gitu di Hinata tuh. Terutama ada tuh satu karakter, siapa lah namanya, kesatria rambut putih yang kayak bocah-bocah tengil. Itu semua yang keluar dari mulut dia tuh buat gue dialog sia-sia. Gue udah tahu semua apa yang dia sebutkan, ngapain lu sebut lagi gitu. Kerasa banget kayak, aduh udahlah biar dia ngomong aja lah, kita tambah-tambahin durasi. Entahlah siapa namanya itu. Kayak gue bilang tadi, makanya emang animenya emang sengaja dialognya menggunakan dialog-dialog yang dipanjangin gitu loh. Kesan gue melihat Tensura selama 6 episode ini ya, berasanya tuh di situ.
Sama ya, kalau soal rapat ya. Kalau buat gua rapat paling kurang tuh rapatnya Hinata. Tapi kalau rapat paling lucu itu rapat di episode 6. Iya. Di awal setuju. episode 6. Jadi di akhir episode 5, Hinata kan pengen tuh Baiwan lawan Rimuru kan. Nah, di awal episode 6, rapat lagi tuh Rimuru dapat kabar kalau Hinata pengen menuju ke dia. Nah, apa yang mereka rapatkan? Mereka rapat Hinata lagi ke sana, lagi ke mereka gitu. Ini sekedar Hinata doang yang mau menuju ke mereka dirapatin loh. Saking tidak ada pembahasan lain, Kak. Kenapa itu juga harus dibahas coba? Sama ini loh, gua keselnya tuh Tensura yang pas lagi rapat kayak sebenarnya ada bagian yang bisa dihilangin. Contoh, bukan dihilangin, lebih dipersingkat mungkin kayak inian dialognya Diablo sama Rimuru. Rimuru kan bilang kau bisa mengembalikan kepercayaanku dengan menyelesaikan masalah ini. Intinya kayak gitulah, ya kan? Kayak dikasih kesempatan kedua buat menyelesaikan masalah yang terjadi itu, yang tiba-tiba ada konspirasi itu, yang Hinata. Di situ si Diablo bilang terima kasih Rimuru sama dan bla 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 bla. Nah, itu dialognya di episode 6 itu panjang banget. Coba aja lu dengerin. Itu 30 detik doang cuma ngebahas poin inti Rimuru memberikan kepercayaannya lagi. 30 detik lebih. Oh, yang ke Diablo tuh ya? Iya, itu. Gara-gara Itu 30 si detik botak tiba-tiba hilang kan? Yang itu kan? Oh iya. Ini ada yang komen. Makanya Rimuru bilang kalau salam Diablo tuh kepanjangan. Bukan salam Diablo yang kepanjangan, Adalman kalau itu. Yang Adalman datang tuh. Aduh, Adalman juga datang malah cerita sejarah. Iya. Adalman datang malah bikin rapat makin lama saya. Cuma menurutmu gimana soal rapat nih? Ini rapatnya bikin membosankan atau justru menarik gitu ngelihat semua dialog yang keluar di dalam tiap rapatnya? Bentar, lu baca novelnya nggak? Baca. Oke, sebagai pembaca novel lah, lu puas nggak lihat rapat kayak begini? Enggak, karena tadi gue bilang kalau konteks gue baca mungkin gue masih bisa oke lah. Nih intinya di sini gue bisa nangkep. Lah kalau anime kan lu bener-bener 20 menit ya lu tonton 20 menit gitu loh. Nggak bisa kayak lu baca sekilas ngambil poin intinya kan nggak bisa. Kalau namanya nonton anime, ya kan? Konteksnya. Nah, yang jadi masalah itu Tensura menggunakan dialog-dialog yang dipanjangin selama 24 menit. Itu kayak nontonnya ya bosen gak sih? Dan satu episode ngebahas satu konteks gitu loh. Dan yang paling gua nggak terlalu suka dari 6 episode ini yang isinya rapat semua tuh lebih ke arah pembahasan yang belum selesai terus ke pembahasan lain. Contoh, kita masalah Falmouth kan belum di episode kelar. 3 dibahas ya. Iya. Di episode 3 dibahas nih Falmouth. Ini pembahasannya belum selesai nih. Masuk episode 4 tiba-tiba bahas item sihir. Sama bahas festival. Iya, itu kelarin dulu gitu loh pembahasan sebelumnya. 6 balik lagi, melanjutin pembahasan episode 3. Itu yang kayaknya menurut gua ya. Karena seharusnya kalau ya gimana ya? Kalau dalam rapat kan ada agendanya ya, kayak oh nih pertama kita bahas ini selesaiin, habis itu kita bahas ini selesaiin, habis itu kita bahas ini selesaiin. Enggak. Oh, rapat ada agenda. Bahas ini tak enggak kayak gitu. Kita rapat malam ini ada agendanya gitu. Enggak sih. Oh. Emang kita rapat ya? Ini ada kopi, ada nasi kotak, ada Rimuru juga di sini. Apa ini kalau bukan rapat? Agenda kita mana ini? Enggak tahu. Nah, makanya kan rapat itu tidak harus ada agenda. Itulah yang jadi alasan kenapa maju mundur topiknya tidak kelar-kelar. Kayak kita di malam hari ini gitu. Begitu, tolonglah dipahami. Bagaimana narasumber Bapak Sio paham? Aduh. Terus lu gimana nih? Menurut lu dah? Ayo. Menurut gue itu masalah rapat nih cuma satu, kebanyakan ngomong. Dalam Ya, namanya gini. Rapat, Dalam banyak ngomong dong. Dalam artian satu episode yang ngomong doang. Coba lu nonton deh episode 2 rapat. Habis rapat mereka ngapain? Ngobrol. Habis ngobrol ngapain? Rapat lagi. Apalagi episode berapa tuh? Episode 6 kalau nggak salah. Di awal rapatnya Tempest, di tengah rapatnya siapa, di ending rapatnya Rozo. Ngomong semua, Pak. Tidak ada selang-seling kayak lagi jalan-jalan kemana ke, atau lagi pengen kelarin misi apa ke, atau mungkin lagi ketemu bawahan baru. Enggak, rapat, ngobrol. Habis itu rapat lagi, ngobrol lagi. Itu yang bikin, menurut gua ya, bikin episodenya jadi membosankan. Dan ini diulang-ulang dari episode 2. Rapat, ngobrol, rapat, ngobrol, rapat, ngobrol, rapat. Jadi kayak tidak ada variasi gitu. Jatuhnya cuma anime ngomong doang. Mirip banget kayak Soma tuh. Apalagi nama animenya Soma ya tuh. Oh, Genjutsu Sugiusa. Kan itu satu season ngobrol doang. Tidak ada battle-nya, tidak ada apa. Cuma setidaknya Genjutsu Sugiusa itu masih diselingin lah. Kadang si Soma jalan keluar, lihat-lihat kanan kiri. Ini Tensura sampai sejauh ini itu rapat, ngobrol di ruangannya Rimuru, habis itu pindah ke tempatnya Yuki, lagi rapat lagi sama anak buahnya siapa lah itu yang badut-badut, habis itu pindah lagi ke rapatnya Raja Falmouth, habis itu pindah lagi ke gitu terus. Itu yang bikin langsung kerasa kok begini banget ya animenya ya.
Berarti harusnya rapatnya di ini ya, Diselingin. ya diselingin. Atau mungkin rapatnya di taman kanak-kanak gitu, di taman bermain kayak Jujutsu Kaisen. Mau bikin apa insiden Shibuya? Mau kasih meninggal siapa? Tidak ada Gojo di situ. Siapa mau dikasih meninggal? Mau disegel tuh Veldora? Mana ada Veldora disegel? Itu sih sama satu hal yang paling kelihatan ya. Soalnya gini ya, banyak tuh yang gue juga dulu mikir kayak gini. Bukannya dari season 1 emang sering rapat ya Tensura ya. Jadi misalnya sebelum perang mereka diskusi dulu, rapat dulu, habis rapat baru perang, habis perang pesta, habis pesta baru rapat lagi, baru perang lagi gitu. Emang gitu polanya Tensura. Cuman tadi gue tuh ngelihat ulang dari season 1. Berapa banyak sih episode di season 1 yang isinya tuh rapat. Dan ini gue ada catat nih. Ini buat data. Kalau rapat tuh kita harus ngomong data. Data, Nah, pakai data sekarang ya mainnya ya Oh, kayaknya. jelas. Abang ini kalau ngomong tuh pakai data. Di season 1 episode rapatnya tuh ada di episode 11. Waktu mereka mau ngelawan Orc Lord. Ya. Episode 12 rapatnya masih lanjut. Setelah itu battle, perang lah lawan si Orc Lord kan. Sampai akhirnya 6 episode kemudian, episode 18 rapat lagi ngelawan Keribidis. Apalah sebutannya tuh. Jadi lu bisa lihat tuh, rapatnya tuh tidak berturut-turut kayak season 3 sekarang yang 3, 2, 3, 4, 5, 6 rapat semua. Enggak nih, 11, 12 perang. Sampai akhirnya 6 episode 18 rapat, habis itu lanjut lagi cerita lawan Keribidis lagi. Jadi emang dari season 1 sudah ada rapat, cuman nggak sesering season 3 tuh yang berturut-turut rapat-rapat, nggak ada selingan sama sekali dan literally cuma ngobrol. Nah itu season 1. Nah ini season 2 nih. Season 2 episode 4 rapat waktu kerajaannya Rimuru diserang kalau nggak salah tuh. Habis itu itu episode 7 rapat lagi setelah Rimuru selamat dari lawan Hinata. Masuk episode 9 rapat lagi sebelum apa itu yang ada Shion mati lah tuh. Jadi dari 12 episode cuma 3 episode rapat, itu pun selang-seling. 4 rapat, 5 tidak, 6 tidak, 7 rapat, 8 tidak, 9 rapat. Nah udah kelihatan kan polanya tuh. Jadi dari season 1 sama season 2 part 1 kenapa nggak pernah ada keluar narasi anime rapat? Karena ini rapat diselingi sama cerita, battle segala macam baru rapat lagi. Jadi tuh tidak, waktu season 1 kan tidak ada pak. Orang bilang Tensura anime rapat, season 2 part 1 juga kan sama, nggak ada. Orang bilang Tensura anime rapat. Kenapa baru orang bilang anime rapat? Itu gara-gara season 2 part 1. Nih gue sebut ya berapa banyak episode season 2 part 1 season 2 part 2 yang ada rapatnya. Season 2 part 2 episode 1 rapat. Season 2 part 2 episode 2 rapat. Season 2 part 2 episode 3 rapat. Season 2 part 2 episode 4 rapat. Season 2 part 2 episode 5 rapat. Season 2 part 2 episode 6 si Gui sama Leon lagi rapat. Season 2 part 2 episode 10 rapat Raja Iblis. 7 episode dari total 12 season 2 part 2 isinya rapat. Gara-gara ini kan langsung keluar tuh istilah Tensura anime rapat. Sudah mulai kelihatan dari season 2 part 2. Nah makanya masuk season 3 sama juga tuh polanya kayak season 2 part 2. Episode 2 rapat, 3 rapat, 4 rapat, 5 rapat, 6 rapat. Bagaimana orang tidak bilang Tensura anime rapat? Rapatnya lurus terus gitu, berepisode-episode berturut-turut, tidak diselang-selingin kayak waktu season 2 part 1 sama season 1 gitu. Menurut lu Tensura itu tema utamanya apa? Selain isekai ya, kalau isekai udah jelas. Selain isekai apa ya kalau gue ya, senang-senang sih. Kalau mau dibilang politik pun, ini gue nggak ngomong novel, gue ngomong anime aja lah. Sejauh ini yang di anime politiknya Tensura tuh tidak terlalu berat loh. Maksudnya tuh masalahnya masalahnya simple atau karena bawahannya Rimuru terlalu OP, jadi kita ngerasa masalahnya Rimuru tuh simple semua tuh. Jadi kayak bagaimana masalah ini? Sudah siap, sudah selesai Rimuru sama. Kalau masalah ini kami sudah atur Rimuru sama. Enggak, emang Tensura simple. Kenapa? Karena di Tempest sendiri nggak ada musuh gitu. Maksud gue dalam artian tidak ada musuh di balik selimut. Yang bikin anime politik itu susah, kayak berat ketika kita harus menebak di antara teman kita ada 10, itu ada 1 atau 2 orang yang berkhianat. Masalahnya di Tensura kan nggak ada. Semuanya kan Sasuga Rimuru sama. Iya, itu yang bikin Tensura menurut gue masih anime politik ringan. Nggak bisa dibilang anime politik berat. Karena kalau kita contoh benar-benar anime drama politik, kita ambil contoh Genjutsu Sugiusa, kan emang ada musuh di balik selimut di kerajaannya sendiri. Mungkin kelihatannya berat soalnya melibatkan satu kerajaan dengan kerajaan lainnya gitu loh. Tapi menurut gue politik berat itu bukan ketika satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, tapi ketika kerajaan lain itu ikut campur dalam urusan negara lu gitu. Itu kan yang sedang dilakukan sama itu Luminari saat ini kan, pengen coba adu domba gitu. Iya kan? Menurut gua enggak. Menurut gua iya mungkin ngadu domba, tapi ngadu domba Holy Kingdom kan sama Holy Kingdom kan namanya kan? Holy Kingdom sama Tempest. Tapi Luminari kan menurut gua nggak bisa memasuki Tempest. Nggak bisa
Luminaris juga cuma kroco. Dan itu mungkin yang bikin kita agak bosen karena pertama nonton Tensura terutama season 3 ini yang isinya rapat mulu, karena selama rapat itu kayak tidak ada polemik yang terjadi gitu loh. Polemik ya palingan cuma konspirasi itu doang yang terakhir episode 5. Ya gimana mau terjadi, orang ngobrol doang 6 episode. Iya, itu yang bikin bosen sebenarnya. Gue kalau ngebandingin anime politik kerajaan kayak Tensura dan ya politik-politik ngebangun negara dan lain-lain, masalah ekonomi, gue ngebandingin Tensura bandingin sama Genjutsu Sugiusa. Lock Horizon juga tuh sering rapat tuh Lock Horizon. Cuma gue belum nonton season 3. Season 3-nya rapatnya banyak nggak? Lu nonton nggak sih? Nonton. Cuma kalau dibilang banyak sih enggak ya. Cuma banyak rapat nggak? Hampir tiap episode rapat juga nggak? Kayak Tensura gitu yang 5 episode berturut-turut rapat terus. Enggak. Dia ada selingannya. Di setiap episode rapat itu ada selingannya pasti. Nah, selingannya tuh rapat bukan? Bukan. Kayak Tensura kan selingannya rapat. Kalau ngomongin masalah rapat di Tensura kayak tadi, dari A ke B terus balik lagi ke A. Jadi pembahasan kemarin belum diselesain udah bahas pembahasan yang lain. Nggak tahu sih, lu ngerasa kayak gitu juga atau enggak, Bang? Prediksi gua tuh sengaja biar kayak setup gitu. Pembahasannya tuh udah dari awal, ternyata baru kejadian tuh nanti di akhir season, pertengahan season. Jadi kayak di setup dari awal dulu nih, disinggung satu-satu. Jadi alasan kenapa mereka nggak mau kelarin satu kali semua ya, disimpan dulu nih. Kita bakal nyeritain festival kan, makanya di episode itu diceritain festival. Episode yang Falmouth diceritain lagi, battle lawan Hinata diceritain lagi, kayak di persiapan aja gitu. Makanya disinggung semua sebelum akhirnya nanti kelar satu-satu belakangan. Sebenarnya apakah menurutmu rapatnya Tensura tuh bisa dibilang rapat? Enggak. Diskusi itu. Ya. Cuma diskusi. Yakin Diskusi ya, diskusi biasa. Yakin diskusi daripada rapat ya, lebih kayak laporan. Laporan. Lu coba perhatikan tuh cara mereka rapat. Selalu Iya, bawahannya Rimuru tuh ngelapor nih, ini ada update ini masalah ini baru ku selesaikan, ini bla. Ini ada teknologi baru. Rimuru tuh cuma oh ya ada ini ya, nanti dibantu sama Rafael. Oh ya, kalau begitu setelah itu kamu bikin ini ya, kamu bikin itu ya, kamu bikin ini. Ayo kita pesta. Setuju kalau itu setuju. Lebih kayak laporan daripada rapat. Nah, iya, karena selain masalah laporan itu, selain masalah yang kayak bawahan Rimuru yang ngelapor, apa yang mereka lakukan itu dialog satu arah. Nah, iya. Dialog satu arah. Apa yang Rimuru katakan mereka iya, udah gak ada yang namanya kayak ini ada saran atau oh nggak bisa seperti itu. Kayak oh nih kayaknya lebih bagus seperti ini deh gitu loh. Dialog satu arah. Kalau memang pengen bikin masalah yang ribet ya jangan kelarin dengan kekerasan gitu. Kelarin juga dengan otak lah. Kalau memang melawan orang yang ngebikin propaganda atau bikin agenda gitu. Nah, ini yang bikin Tensura juga menurut gua anime ringan karena sejauh ini tidak ada perang otak. Sejauh ini ya. Tidak ada perang otak. Dalam artian mereka menghancurkan negara cuma berdasarkan power mereka, bukan kayak modal informasi, modal kecerdasan, menyusupkan suatu musuh ke kerajaan lain gitu. Tidak ada perang otak, sekadar perang power aja. Itu kenapa gue bisa bilang ya Tensura politiknya politik ringan. Gue rasa sih pasti itu ada, cuman tidak mau gue nggak baca novel ya, koreksi aja kalau salah. Gue rasa itu ada, cuma mungkin nggak mau ditulis sama autornya atau mungkin nggak mau diadaptasi sama animenya. Karena kan kalau soal misi spionase segala macam kan ada itu tuh si siapa tuh yang ninja lah, siapa lah namanya itu. Ya, itulah. Itu kan bisa tuh nyeritain dari sudut pandang dia soal politik bisa lebih berat gara-gara dia. Tambah lagi Diablo yang sadisnya minta ampun. Itu juga bisa kalau emang pengen diniatin ya ngarah ke sana. Tapi kan kenyataannya Tensura tuh pengen dibikin dengan tema yang bahagia gitu. Setidaknya sampai season 3 ini ya kerasa bahagia banget. Ujung-ujungnya habis perang baku pukul pesta. Ya makanya semuanya jadi terkesan sepele, tidak terasa berat sama sekali. Dan ya seperti yang gue bilang juga tadi kan, ujung-ujungnya lu mau rapat sepanjang apapun, mau bikin agenda seadu domba sebagaimanapun, masalahnya itu kelar dengan kekerasan. Nanti lu nonton lah kalau sudah sampai kelar lawan Hinata, lu bakal lihat bagaimana masalahnya selesai. Dengan kekerasan juga, ya gimana ya. Habis kekerasan, habis mau baku bunuh, pesta, makan-makan gitu. Itu dan gua rasa itu emang jadi salah satu nilai jual Tensura kok dari dulu, dari season 1 ya, karena animenya memang menyenangkan gitu. Setuju kalau gue itu. Makanya di season 3 menurut gua yang kurang ya vibe menyenangkannya itu nggak dapat juga. Ya nggak sih? Lebih tepatnya belum kerasa karena ketutupan sama rapat terus. Harus dia kok itu memang kebanyakan rapat dan cuma ngobrol doang. Oh, gini deh. Sama ini kita bisa bahas. Menurutmu, banyak juga yang bilang gini, Bang kan emang di novel banyak rapatnya, Bang. Wajar lah kalau di anime juga banyak rapat kan ngikutin novel. Gimana pendapatmu kalau soal itu? Satu, itu bisa diringkas. Kedua, yang namanya pendeskripsian, kalau udah menjadi visual, itu udah menjadi 0,1 detik. Sebagai contoh, lu mendeskripsikan Rimuru. Oh, Rimuru punya rambut biru, matanya emas,
tingginya segini, pakai baju ini, naik rangga, bawa pedang, celananya begini, ininya begini, ininya begini. Itu deskripsi bisa sampai 2-3 halaman. Bisa sampai 2 halaman. Dijadiin visual 0,1 detik selesai. Bener nggak? Sama kayak di Overlord. Di Overlord tuh kan ada tuh Six Arms di season 2 yang kalau di novel cerita tentang Six Arms itu berlembar-lembar tuh ngejelasin senjatanya apa, dia tuh siapa, kekuatannya apa. Di anime cuma dibegini doang sama Sebas nih. Selesai. Padahal kalau di novel tuh berlembar-lembar tuh diceritain. Kayak gitu ya. Itu. Tidak selamanya apa yang panjang di novel itu juga harus jadi panjang di anime. Ya, bener juga sih. Sama ini juga sih, satu hal yang harus diketahui, terkadang apa yang panjang di novel itu nggak works di anime kalau dipanjangin. Contoh paling nyata tuh Overlord, lalu lihat Over Season 2 yang 6 episode nyeritain kadal. Itu waktu di novel tuh tidak ada yang protes. Mau satu volume isi kadal doang mah orang terima-terima aja. Tapi pas masuk anime, itu kena hujat habis-habisan. 6 episode lu nyeritain kadal, gunanya apa? Itu jadi bukti nyata kalau apa yang panjang di novel belum tentu works ketika jadi anime. Gue pakai contoh Overlord karena gue lebih paham Overlord soalnya. Makanya di Overlord season 4 ceritanya Dwarf Kingdom yang satu volume itu dipangkas jadi 2 episode karena mereka udah belajar dari season 2. Oh ternyata nyeritain Lizardman 6 episode tuh tidak menarik buat penonton anime, makanya diringkas. Waktu nyeritain Dwarf itu disingkat jadi 2 episode doang gitu. Jadi tidak selamanya apa yang panjang di novel itu juga harus panjang di anime, dan itu juga harus diceritain semua di anime, nggak harus. Oh sama satu lagi sih, satu hal yang kenapa bikin orang kesel ya, sampai bisa keluar sindiran anime Rapat gara-gara lu bayangkan bro, nunggu 1 minggu cuma buat nonton 1 episode Rapat. Sedangkan kalau LN lu sekali baca aja bisa kelar tuh semua Rapat kan. Anime nih bro, lu nunggu 3 bulan, lu bayangkan nunggu 3 bulan. Selama 3 bulan itu 80%-nya Rapat. Gimana orang gak kesel? Kalau lu nontonnya pas ongoing, mungkin lu bakal, gua sangat mewajarkan kalau lu bakal protes kalau lu nontonnya pas ongoing. Dan ini sudah kejadian dari season 2 part 2 loh. Kira-kira apa ya yang bikin dia gitu ya? Bukannya tambah bagus, malah diulang lagi tuh kejadian season 2 part 2. Gua ngelihatnya agak aneh gitu. Padahal dari yang tadi gua bilang kan datanya, dari season 2 part 1 aja masih mending gitu. Giliran masuk season 2 part 2 jadi banyak Rapat berturut-turut. Ada masalah apa ya? Padahal dari season 2 part 2 aja kan udah berkali-kali disindir tuh, ini anime Rapat. Itu lu lihat coba tuh Tateno Yusa kena base habis-habisan langsung berubah total season 3 jadi bagus banget. Kenapa season 3 malah masih tetap ya? Kayak tidak belajar gitu studionya. Setidaknya masih lebih mending lah daripada Shadow Garden ya. Iya, kalau itu gua setuju. Ya gitulah, ada yang ingin dibahas lagi nggak? Sebelum kita tutup rapat pada malam hari ini dan kita semua makan konsumsi. Konsumsi sudah disediakan di meja makan masing-masing ya. Diskusi kali ini gua udah cukup bacotan gua. Mungkin nanti kelar Hinata kali kita nggak bacot lagi. Apakah porsinya udah tepat atau belum bang? Ya tunggu tamat lah kalau begitu. Itu kan festival dong, kalau sampai tamat. Ya kita ngomongin 1 season secara keseluruhan lah berarti. Nanti ajak Wong Anime juga lah. Kita rapat bertiga. Kayaknya kalau kita ngomongin Hinata harusnya setengah part dong. 1 core dong. Enggak lah, lawan Hinata mah sebentar doang. 12 kelar. Episode 12. Iya 1 core dong. 1 core dong berarti. Iya, sama rapat ini 1 core. Iya, 1 core kalau dengan rapat. Kalau kita mau bahas lagi, kita bahas nanti kalau udah tamat. Nanti gua coba ajakin channel YouTube yang bahas Tensura lah kayak Wong Anime gitu. Kita diskusin. Biar kita dengar langsung dari orang yang bahas Tensura ya. Benar mendalami Tensura ya. Nanti gua ajakin lah. Kalau memang ada saran dan pendapat tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di rapat berikutnya. Nanti next time kita rapat mungkin bertiga atau mungkin bisa berempat bareng Dewa Anime, kita tidak tahu. Cuma untuk apa kita ajak dewa-dewa anime? Ajak yang lain, ajak Wawu, Kuroges. Tuhan, itu mah mau rapat atau mau baku pukul kebanyakan. Siapa nanti mau ngomong? Rapat itu butuh banyak anggota. Kita ngomong berdua aja sering saling timpa loh. Mau ngajak 8 orang bikin apa? Ya itulah ya, terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Gimana pendapat kalian? Ujung-ujungnya mah ini masalah selera. Mau 50 episode rapat mah kalau lu rasa itu bagus mah silakan aja, tidak ada masalah kok. Sama kayak Overlord kan 6 episode tentang kadal mah buat gua Overlord masih tetap bagus. Ya itulah ya, terima kasih semuanya udah mendengarkan rapat sampai detik ini. Silakan pintu belakang terbuka lebar kalau ingin keluar. Terima kasih. Kita ketemu lagi di rapat berikutnya dengan anggota yang jauh lebih banyak lagi. Bye bye guys. Bye bye para pengikut rapat.